action, let's go. 수업 건물을 찾으러. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pengetahuan, ilmu, filsafat, etika, dan plagiasi dalam penelitian. Apa itu pengetahuan? Apa itu ilmu? Dan apa itu etika? Lalu, apa itu plagiasi? Nah, sini, mari kita bahas satu-satu. Yang pertama ada pengetahuan. Pengetahuan dapat didefinisikan penggabungan data dan informasi. Data adalah fakta mentah, sedangkan informasi adalah data yang dilihat berdasarkan sudut pandang tertentu. Pengetahuan adalah fakta, kebenaran, atau informasi yang diperoleh melalui pengalaman atau pembelajaran yang disebut posteriori atau melalui introspeksi disebut priori. Pengetahuan adalah informasi yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Yang kedua ada ilmu. Ilmu adalah sistem pengetahuan yang terorganisir dan terstruktur yang diperoleh melalui metode ilmiah. Ilmu dalam penelitian sering melibatkan formulasi hipotesis, pengumpulan data, dan analisis. Selanjutnya, tugas-tugas ilmu pengetahuan dan penelitian. Yang pertama, deskripsi. Bertugas untuk menggambarkan secara jelas dan cermat hal-hal yang dipersoalkan. Contoh, terjadi penjarahan tokoh di negara ABC. Yang kedua, menerangkan. Bertugas untuk menerangkan secara terperinci kondisi-kondisi yang mendasari terjadinya peristiwa. Contoh, penjarahan tokoh itu terjadi karena pengangguran yang merajalela dan kemiskinan yang semakin parah. Yang ketiga, menyusun teori. Bertugas untuk mencari dan merumuskan hukum-hukum tata hubungan antara peristiwa yang satu dengan lainnya. Contoh, pengangguran yang merajalela dan kemiskinan yang semakin parah akan menyebabkan penjarahan tokoh. Yang ketiga, ada filsafat. Filsafat dalam konteks penelitian merujuk pada pemikiran mendalam tentang metode, tujuan, dan asumsi dasar di balik penelitian. Ini termasuk diskusi tentang epistemologi atau teori pengetahuan, metodologi, cara memperoleh pengetahuan, dan etika penelitian. Yang keempat, ada etika penelitian. Etika penelitian adalah prinsip moral yang harus diikuti selama proses penelitian untuk memastikan integritas dan tanggung jawab. Ini mencakup aspek seperti perilaku adil terhadap subjek penelitian, kejujuran dalam pelaporan data, dan pencegahan konflik kepentingan. Etika penting untuk memastikan bahwa penelitian tidak hanya valid, tetapi juga bermanfaat dan tidak merugikan. Etika penelitian dan filsafat ilmu memiliki hubungan dalam beberapa hal. Yang pertama, etika penelitian. Etika penelitian adalah seperangkat aturan dan prinsip yang disepakati untuk mengatur hubungan antara peneliti dan partisipasi penelitian. Etika penelitian penting karena penelitian dapat berdampak signifikan pada masyarakat, baik positif maupun negatif. Yang selanjutnya ada filsafat ilmu. Filsafat ilmu dapat berlandaskan pengembangan ilmu atau teori serta sarana untuk menguji penalaran teori ilmiah. Yang ketiga, etika sebagai cabang filsafat. Etika merupakan cabang dari filsafat yang membahas tentang perilaku manusia, termasuk penilaian baik buruknya, persoalan, dan pembenarannya. Yang terakhir, etika keilmuan. Etika keilmuan menjadi dasar bagi manusia untuk menangkal dampak buruk akibat tidak terpenuhinya kebutuhan. Yang kelima ada plagiasi. Plagiasi adalah tindakan mengklaim karya orang lain sebagai milik sendiri tanpa memberikan kredit yang sesuai. Ini merupakan pelanggaran serius terhadap integritas akademik dan bisa merusak reputasi peneliti dan institusi mereka. Menghindari plagiasi merupakan tanggung jawab setiap individu untuk menjaga etika dan integritas dalam setiap karya yang dihasilkan. Dengan memahami dampak dan cara untuk menghindari plagiasi, maka kita bisa memastikan bahwa setiap karya yang dihasilkan adalah karya yang orisinal dan tidak merugikan siapapun.
Nah, beberapa tips yang dapat dilakukan untuk menghindari plagiasi. Yang pertama, mencatat sumber informasi yang digunakan dengan teliti. Pastikan untuk mencatat dengan lengkap nama pengarang, judul, tanggal, dan publikasi sumber informasi yang digunakan. Yang kedua, melakukan parafrase atau merangkai kata-kata dengan bahasa sendiri. Dalam melakukan parafrase, pastikan untuk tidak hanya mengubah beberapa kata atau kalimat, tetapi juga mengubah struktur kalimat dan konsep yang digunakan dalam sumber informasi tersebut. Yang ketiga, menggunakan perangkat lunak anti plagiasi. Perangkat lunak tersebut akan memeriksa karya yang dihasilkan dengan berbagai sumber informasi yang tersedia, sehingga bisa mengidentifikasi adanya plagiasi atau tidak. Sekian materi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.